Pak orang yang dikehendaki neraka oleh Allah pun dia akan dipermudah untuk melaksanakan amal yang kelak dapat menjerumuskannya ke neraka Allah. Dados Pak Bu, kita ini kalau dicintai sama Allah niki wonten tandane. Orang itu kalau sudah dicintai sama Allah akan dipermudah untuk ibadah. Bu maaf Pak, ngapunten, ibadah niki abot. Lho nggih. Ibadah abot. Kenapa? Digandeli iblis jenengan. Setiap bentuk ibadah itu berat. Sholat, oh itu berat Pak. Sodako, niki kotak melaku niki coba. Eman beb, nggih. Berat, segala bentuk ibadah itu berat. Baca Al-Quran, bodak gampang. Ini ibu-ibu lebih mudah nonton drakor, drama Korea. Alhamdulillah gak pernah ibu, Masya Allah. Kadang drakor niku Pak 120 episode, per episode 2 jam. 120 episode hatam, Masya Allah. Ngaji Al-Quran 5 menit peri kabeh mripate. Lho nggih. Niki nyoto Pak. Bapak-bapak niki lek wis caturan, wah gak krasa. Apa menek sak ngopine, sak ji samsune, wah. Pak kula niki tinggal ten Sukorejo perumahan. Masuk di perumahan itu ada 2 orang, hobinya niki catur. Kadang jam 11 setengah 12 niki serius Pak, sekak. Niki setengah rolas, wis pun dalu setengah rolas. Subuh kadang saya ada kajian subuh, keluar sebelum subuh, saya tetap sekak. Yo wong loro iku. Astagfirullahaladzim. Mulai setengah 12 Pak sampai subuh gak kroso. Kadang kala gak terima kala terus lanjut sampai hilang subuh nih. Lho nggih. Catur niki berjam-jam kuat. Iktikaf ten masjid. Wah. Setengah jam wis panas kabeh bokonge. Kenapa? Yaitu tadi karena semua ibadah itu berat. Tapi orang niku Bu, kalau sudah dicintai kali Gusti Allah, sing abot dadi enteng. Semua jenis ibadah terasa ringan, sembahyang gampang. Jadi sholat itu bukan beban gitu loh. Justru dia kalau tidak sholat itu gak enak kabeh. Kula durung sembahyang subuh. Gusti ngapunten tangi jam itu Gusti. Jam 7 ambil wudhu sembahyang subuh. Alhamdulillah. Lho niki. Jadi dia itu terasa terbebani kalau meninggalkan kewajiban. Loh iya. Uripe niki ibadah, sholat yang aslinya berat jadi ringan. Baca Al-Quran gampang, bangun malam istiqomah, hadir majelis, wah luar biasa semangat. Niki tanda bahwa orang ini dicintai oleh Allah. Sehingga hidupnya niki Bu, Pak, buat ibadah. Ibadah. Lisannya zikir, malam tahajud, siang puasa, ya Allah sholawatan, zikir, hadir majelis, seneng hati sejuk ketemu kiai, ketemu habaib, ketemu ulama, Masya Allah. Akhirnya semakin naik derajatnya, setiap hari ini berkurang umur tambah naik derajat ini orang. Munggah derajatnya, munggah, semakin tambah. Insya Allah kalau seperti ini terus ini orang bakal meninggal dalam keadaan ibadah husnul khotimah. Begitu pula sebaliknya, orang itu kalau sudah dibenci, dimurkai oleh seorang hamba, bakal dipermudah pula oleh Allah, tapi bukan untuk amal soleh, bukan untuk amal ibadah. Kayak nopo beb, maksiat.
uripe niki dipermudah buat bermaksiat. Padahal demi Allah niki Pak, segala bentuk maksiat itu sebenarnya hati niki nolak. Loh nggih. Orang mau mabuk, kita mau mabuk niki, mau teler nih. Ndak langsung mabuk ngeflame mendem ngono, enggak. Jenengan megang homer itu pertama pasti drodok Pak. Berdebar. Loh nggih. Kenapa? Karena sejatinya fitrah kita, iman kita menolak. Loh hati-hati loh, niki ngundang murkane Gusti. Orang mau zina, nggih, sekarang kan musim selingkuh, nggih. Tonggo padha tanggane selingkuh. Wonten ten mriki. Teko. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang mau zina itu ndak langsung kumpul ngoten. Takut Pak. Mau ngomong ini takut. Orang mau nyolong, ono pitik, pedi colong. Lho niku wedi. Tapi kalau memang karena orang itu sudah dimurkai oleh Allah, dibenci kali Gusti, rasa takutnya ini dicabut. Akhirnya dia gampang untuk bermaksiat. Bahkan kadang-kadang ngapunten, Allah niki menfasilitasi dia untuk bermaksiat. Memang disediakan. Gak duwe-duwe Pak kayak mendem. Gak duwe-duwe. Orang kabate mendem niki butuh niki lho. Yotro. Nggih. Whisky niku larang jutaan. 20 juta, 5 juta, 10 juta. Sing murah ya towak Tuban niku. Apa anggur jamu niku murah meriah. Kadang kita ndak punya uang, orang ini ndak punya uang untuk mabuk, untuk maksiat, njaluk ten Gusti Allah. Ya Allah, kepingin mendem ya Allah. Bayangke, biasanya wong niku Bu minta ke Gusti Allah sing api-api. Minta rezeki yang halalan thayyibah, umur yang barokah, ilmu manfaat, husnul khotimah, anak soleh soleha. Lu njaluk niki sing api-api ten Gusti Allah niki. Iki gak njaluk maksiat, padha kaya iblis. Ya Allah pengen mendem ya Allah. Subhanallah dikabulkan karo Gusti Allah. Ndak punya uang buat beli duit, ndak buat beli khomer. Koncone teko nggawa topi miring, miring tenanan. Difasilitasi memang. Orang mau zina, butuh duit Pak. Tambah ayu tambah larang, 5 juta, 1 juta, 500. 50.000 pinggir ril. 50.000 njaluk apik gitu. Allahumma Muhammad. Tapi karena ini orang dibenci, gak punya uang, mau zina. Kebetulan pelacurnya lagi promo gratis. Dadi gak duit dadi. Alhamdulillah Beb, kula niki profesi kula niki nyolong, maling, ngerampok 10 tahun, gak tahu ketangkep, gak pernah kepegang. Sakti Beb kula niki wali. Oh duduk wali. Niku tanda su'ul khotimah. Niku tanda jenengan niki dibenci kali Gusti. Pak luwe apik jenengan kecekel. Lebih bagus ketangkep. Berapa banyak ahli maksiat, perampok, pecandu narkoba, pengedar, pejudi, ketangkep polisi, masuk penjara. Ternyata di penjara menjadi sababut taubah, menjadi sadarnya, tempat hijrahnya. Lu niki wong ahli maksiat kecekel, insaf metune dadi ahli masjid, ahli majelis, ahli Quran, tobat. Lu niki o kata sing repot niki lek gak kecekel-cekel niki gak tobat-tobat. Kenapa? Keenaan. Yang lain kerja, dia keenaan ambil jalur instan.
Akhirnya ya terus bermaksiat wis keenakan ya apa? Gak sadar-sadar. Uripe maksiat. Wah yo, Pak maksiat niku tambah do ten Gusti Allah. Tambah do tambah semakin jauh. Naudzubillah. Kalau sampai niki gak sempet tobat sampai meninggal, dosanya dibawa mati. Nopo maletan kuburan gak ada orang yang mengistighfari, anaknya keluarganya tidak ada yang peduli, wis anaknya gak tahu mocokno yasin, gak tahu mocokno istighfar, gak tahu mocokno tahlil, naudzubillah dosanya tidak diampuni oleh Allah. Niki wong meninggal dalam keadaan suul khotimah, naudzubillah. Kalau ceritane Pak suul khotimah nyasar ten swarga niku. Su'ul khotimah tempatnya neraka, husnul khotimah tempatnya surga, kumpul sama Nabi Muhammad. Makanya yang perlu kita syukur saat niki lho iki lho. Dikala yang lain ya wonten sing mendem. Yang lain bermaksiat. Yang lain podo zina. Mungkin Bu sing liyane tanggane jenengan ngerasani ten mburi. Maksiat, alhamdulillah Allah permudah, Allah ringankan kaki kita duduk di majelis ini. 1 jam lebih kita bakal duduk, insya Allah niki tanda bahwa kita dicintai oleh Allah. Harapan dari kita semuanya mudah-mudahan insya Allah cinta ini dirawat oleh Allah, cinta ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kelak kita meninggal dalam keadaan ibadah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Apa malih kita ini mengkaji tentang ilmu warisan Nabi. Wis Bu ten zaman akhir niki ibadah sing paling enak niki telu. Ibadah yang paling enak itu Pak 3. Yang pertama nopo beb kawin. Ibadah yang paling enak itu yang pertama menikah. Makanya sing jomblo cepet kawin. Okay. Lu kenapa bisa Beb? Bu, jenengan niki lek kepingin mendapatkan pahala sholat, nggih, ambil wudhu dulu, ngadep ten kiblat, takbir sembayang. Setelah salam baru mendapatkan fadilah pahala sholat. Ingin mendapatkan pahala tilawatul Quran, baca Quran, kebet Qurane. Baca dengan lisan. Lisan niki wajib bergerak. Lek jenengan wocone ten ati gak entuk pahala. Harus dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru jenengan dapat pahala tilawatul Quran, maca Qur'an. Tapi lek menikah niki jenengan kawin niki Pak, mulai 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ketika jenengan ngomong qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahlil madkur, saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan, sah didoake karo kiai ini. Niku setiap detik ibadah. Mulai 15 tahun yang lalu, setiap detik jenengan niku ibadah Pak. Ibadah. Nopo malih kalau jenengan bisa menghibur istri, memberikan dengan kata-kata romantis, sayang, guyu bojone jenengan, lu niku ibadah tambahan. Itu bonus ibadah tambahan. Ibu-ibu memasakkan suaminya, ibadah tambahan niku Bu. Nyuci kelambine bojone, ibadah tambahan. Wis cukup mingkem-mingkeman wae niku wis pahala setiap detik. Pahala napa malih diisi dengan keharmonisan, dengan saling tahu haknya masing-masing. Wah, niki istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gak usah ngenteni ngapek wudhu sembayang maca Quran, ndak. Setiap detiknya jenengan pahala Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, sing paling istimewa niku napa Beb?
Ramadan. Ibadah ten bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai bulan Ramadan tahun depan. Ramadan niku Pak, tidurnya kita ibadah. Jenengan turu niku wis ibadah. Napa malih ibadane? Wasumtuhu tasbih. Diamnya jenengan iku seperti tasbih. Jadi jenengan mingkem ten bulan Ramadan niku dihitung kali Gusti Allah seperti jenengan bertasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ten bulan Ramadan niku Pak. Jenengan ngerti nopo fadilane boco kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan, tapi tsaqilatani fil mizan. Niki berbobot ten timbangan. Berbobot niki wungkul nanti ten timbangan amal. Habibatani ilar rahman, dua kalimat ini paling dicintai kali Gusti Allah. Nopo? Subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Duh, itu sudah bisa kita dapatkan ten bulan Ramadan dengan mingkem. Jadi jenengan mingkem tok niki ibadah. Hitungane niku zikir. Nopo malih dikire wes tambah. Pahala wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jenengan sholat subuh dan bulan Ramadan seperti 70 kali sholat di selain bulan Ramadan. Pahala sunnah diganti menjadi pahala wajib. Istimewa Ramadan nih Bu. Makanya sing paling enak ibadah niku dan bulan Ramadan. Lek wis Ramadan niki sing semangat. Itu yang kedua. Yang terakhir apa Beb? Yang terakhir hadir majelis. Ibadah sing paling enak niku hadir majelis. Kenapa Beb? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, huduru majlisil ilm afdalu min sholati alfi raq'ah. Duduknya jenengan, hadirnya jenengan ten majelis ilmu walaupun sebentar. Niku luwe afdol, luwe apik, luwe gede pahalane ganjarane daripada sembayang 1000 rakaat. Pak, tahu jenengan 1000 rakaat? Ya gak iso tangi jenengan. Ojo jenengan, kulon niku lho gak tahu, sak dina gak tahu. Lek ana kiai ngomong sak dina, sakniki 1000 wis ketok gorone. Lho nggih, gak gampang Pak salat sehari 1000 rakaat. Enggak. Tapi bisa kita dapatkan dengan duduk seperti ini, bahkan lebih besar. Nabi bersabda afdol, luwe apik, luwe gede pahalane min sholati alfi rakaat, daripada sholat 1000 rakaat plus ditambah wa iyadatu alfi marid, menjenguk 1000 orang sakit. Butuh berapa rumah sakit Pak? Menjenguk 1000 orang sakit niki. Lho nggih. Kesel. Belum lagi ngapunten, jenengan lek jenguk niku ya kudu nggawa-nggawa. Anggap 100 satu orang kali 1000 piro niku? Piro? 100 kali 1000 piro? 100 juta Pak. Bukan cukup hanya di situ, wa huduri alfi janazah, dan menghantarkan 1000 jenazah ke dalam liang lahatnya. Jenengan menghormati satu penghormatan terakhir kepada jenazah. Nggih, hadir sampai jenazah tersebut disolati kemudian diantar, niku pahalane seperti gunung Uhud dirubah menjadi emas, disodakokan fisabilillah. Niku baru 1 Pak, niki 1000. Hadirnya majelis ilmu lebih afdal dari sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan menghantarkan 1000 jenazah kepada liang lahatnya. Niki hadis-hadis sahih, bisa jenengan buka ten Google. Lho nggih, maksudnya Habib iki tenanan ta, gak ngarang ta iki. Lho iki hadis sahih niki. Memang bener.
Hadirnya kita di majelis ilmu lebih afdol daripada itu semuanya. Makanya jangan kaget Bu, umat Kanjeng Nabi jarang poso, jarang qiyamul lail, sedekah yo titik. Nggih. Tapi nanti ten akhirat amal ibadahne iku kathah. Dados kula lan panjenengan iki bingung, lho kapan aku ibadah kayak ngene niki? Kapan saya pernah sedekah sebanyak ini? Kapan saya pernah sholat sebanyak ini? Padahal gak tahu sembahyang. Sembayangnya mek sembayang wajib. Kadang sunnah rawatib yo ditinggalke. Nah ini kok bisa amalan sebesar ini? Karena kita menjaga 3 amal ini. Yang pertama, sunnah Nabi pernikahan kita jaga. Ojo seneng jomblo Pak. Yang kedua, kita menghormati bulan Ramadan dengan ibadah. Yang ketiga, giat semangat hadir majelis. Demi Allah Bu, jenengan bakal dapatkan ribuan sholat nanti ten akhirat. Sedekah Gunung Uhud Bu, Gunung Uhud. Ayo jenengan emasnya gelem ndak? Emasnya coba jajal kayak no masjid nih, gelem ndak jenengan? Enggak gelem, jujur wae. Baru emas, niki Gunung Uhud jadi emas. Disedekahkan fisabilillah, gawe masjid, gawe pesantren, seakan-akan pahalanya seperti itu. Makanya pahala sedekah kelak kita nanti itu sangat banyak, luar biasa. Sholat kita sangat banyak, luar biasa. Sosial kita sangat banyak, luar biasa. Karena apa? Seneng hadir majelis ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah pokok hadir majelis sing semangat Bu. Paham gak paham hadir. Mbok kiai ini bulet gak bulet. Ngomong apa sing penting intine masih membahas tentang warisan Nabi, membahas agama, membahas kebaikan, hadir. Tapi lek ulama yang ngerasani ngelek-ngelekkan jelek-jelekkan uang ya aja. Nggih. Jadi pinter-pinter pilih ulama, pinter-pinter pilih kiai, pinter-pinter pilih habaib. Kalau jenengan merasa dengan duduk niki tambah semangat ibadah, lazimi istiqomai. Allahumma sholli Muhammad. Tapi lek keluar tambah semangat tukarane, tambah semangat hasutnya, dengkinya, wis ojo. Niku ngajarkan kita semakin jauh kepada Allah. Kenapa Allah Nabi Muhammad bisa menawarkan pahala yang sebesar itu? Maaf ngapunten, karena Nabi Muhammad gak kepingin umat niki awam, gak kepingin umat niki bodoh. Makanya Nabi ngasih tawaran dengan pahala sebesar itu. Teko majelis tak kei pahala gede. Supaya apa? Supaya pulang kita semakin tahu tata cara ibadah. Nabi gak kepingin Pak, Kanjeng Nabi gak kepingin ibadah kita ini salah. Karena maaf-maaf, ibadah kalau gak didasari dengan ilmu gak sah ibadah nih. Lo enggak, lo niku ya Allah, wong sing haji umroh. Mangkane Bu, sing dereng haji umroh mudah-mudahan cepat terpanggil insyaallah. Manasik niku ojo ngenteni ibadah haji umroh tok. Napa malih lek ibadah berangkat haji lan umroh, manasik ojo ditinggal Bu. Lho niku penting. Hanya saja orang-orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah itu ialah orang-orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah dan hari kiamat. Kadang ada orang jasmaninya sehat, kuat, masih muda, tapi masuk ke masjid berat. Padahal sepak bola 2 jam kuat. Padahal nonton film 5 jam, 10 jam mampunya. Tapi subhanallah untuk urusan masuk ke masjid 15 menit, 20 menit berat. Kenapa? Karena sepak bola tidak bawa iman, masuk masjid bawa iman. Ibadah ini berat, tapi ada memang beberapa orang yang diringankan oleh Allah. Sholat mudah,
baca Al-Quran ringan, tahajud bangun malam tidak sulit, tidak susah. Ya Allah, nikmat Pak hidup dengan ibadah. Karena memang dia dipermudah oleh Allah, maka hidupnya diisi dengan ibadah. Salat, tahajud, baca Quran, zikir, qiyamul lail. Ya Allah, malam dia ibadah, siang dia puasa. Ibadah, 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 ibadah. Semakin dekat jaraknya kepada Allah. Insya Allah kelak orang yang seperti ini meninggalnya dalam keadaan ibadah, meninggal husnul khatimah. Tapi sebaliknya, jika Allah sudah benci, Allah murka, Allah tidak sayang kepada seorang hamba, akan dipermudah pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diringankan juga baik, cuma bukan untuk taat, sebaliknya untuk bermaksiat. Orang itu maksiat Pak, takut. Kita ini mau zina, kita ini mau mabuk, kita ini mau berbuat zalim, mau berbuat haram, itu hati kita ini pasti takut. Karena hakikatnya fitrah kita ini menolak segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu sudah jelas. Tapi ini ndak, ini orang mah mudah bermaksiat. Hidupnya maksiat, ya Allah. Pak, orang itu maksiat butuh duit, sholat mah gratis. Orang mau mabuk butuh khamar, mau minum topi miring, topi mencong butuh duit. Mau beli whisky butuh uang dia. Tapi subhanallah minta sama Allah, ya Allah, pingin topi miring ya Allah. Biasanya orang minta kepada Allah itu Pak yang baik-baik. Minta rezeki, minta panjang umur. Ini ndak, minta topi miring, minta khamar, subhanallah dikasih sama Allah. Kadang ndak punya uang, temennya datang silaturahmi bawa khamar Pak, Masya Allah. Orang mau zina bayar, pakai uang jutaan. Tapi ini orang mah enggak, kebetulan pelacurnya lagi promo gratis. La ilaha illallah. Lo memang ada di antara kita ini yang dipermudah untuk maksiat. Alhamdulillah Beb, saya ini Beb profesi mencuri. Saya ini profesinya merampok 10 tahun Beb, tidak pernah ketangkep. Hebat. 10 tahun tidak pernah ketangkep, kecium sama polisi. Hebat Beb, saya ini profesional. Loh, bukan profesional itu Pak, itu tanda bahwa Allah murka kepada Anda. Sebenarnya lebih baik sampean kecium polisi ketangkep. Berapa banyak pencuri, perampok, pecandu narkoba ketangkep polisi, di penjara 5 tahun, keluar ahli masjid, keluar tobat, ahli Al-Quran, hijrah mereka. Yang bahaya ini justru tidak ketangkep, tidak ketahuan, ini bahaya. Akhirnya hidupnya diisi dengan maksiat, 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 maksiat. Semakin jauh jelas, bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillah, orang seperti ini kalau sampai tidak mendapatkan hidayah untuk tobat, dosanya dibawa mati, jelas meninggalnya su'ul khotimah. Tidak ada kisahnya Pak, orang su'ul khotimah jelek bisa nyasar ke surga Allah, itu tidak ada. Su'ul khotimah tempatnya neraka Allah, husnul khotimah tempatnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita sadari sekarang ini Pak, alhamdulillah, kita lihat diri kita ini fin ni'mah, berada di dalam nikmat. Mungkin yang lain pada mabuk, yang lain pada minum khamar, yang lain pada zina, pada bermaksiat, melaksanakan yang haram, mengundang murka Allah. Subhanallah, kita digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
diringankan kaki kita, seluruh organ tubuh kita untuk masuk ke masjid, memakmurkan tempat yang paling dicintai oleh Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang perlu kita sadari sekarang, malam ini Allah cinta kepada kita. Malam ini Allah sudah menampakkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Harapan daripada kita semuanya, mudah-mudahan cinta ini dirawat oleh Allah, cinta ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Pak, sampai harapan kita meninggal dalam keadaan ibadah, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terutama sholat, Pak. Sholat ini kewajiban yang harus benar-benar kita jaga. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, separah apapun kita sakit, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat terakhir sebelum meninggal. Kita punya Nabi ini, Pak, sudah sekarat, mengalami proses sakaratul maut yang begitu dahsyat. Sekarat itu, Pak, sakit. Mungkin kalau kita tahu sekarang sakit ini, yang paling sakit itu perempuan ketika melahirkan. Yang tahu istri piandu kalau melahirkan, oh sakit, Pak, luar biasa sakitnya. Bahkan dikatakan seperti 50 tulang yang patah sekaligus. Pian ini punya tangan, patahkan satu, tek, ini baru satu, Pak. Istri kita, ibu kita melahirkan itu seperti 50 tulang dipatahkan sekaligus, sakit. Makanya kita lelakian ini jangan hanya bisa menghamili istri kita aja, kalau bisa ketika melahirkan pian hadir. Ada hikmahnya itu, Pak, dijaga, hadir. Apa hikmahnya, Beb? Yang pertama, pian ini semakin menghargai istri pian. Kita ini lelaki semakin mencintai dan menghargai istri kita. Kayak ini perjuangan melahirkan. Hikmah yang kedua, agar kita tahu kemuliaan ibu kita ketika melahirkan kita. Ya, ini ketika melihat istri pian melahirkan, ya Allah, nangis pian, Pak. Pasti teringat orang tua, teringat emak kita, ibu kita. Ya Allah, seperti ini ibu saya melahirkan saya dahulu. Perjuangannya begitu berat, hidup dan mati dipertaruhkan. Makanya supaya kita lebih hormat, lebih akhlak, lebih santun, lebih berbakti kepada ibu kita, usahakan hadir. Tapi ini sakaratul maut, tidak ada apa-apanya melahirkan nih, Pak. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berdoa. Di kitab Ihya itu dikisahkan ketika Nabi mengalami proses sakaratul maut, Nabi kita Muhammad berdoa, Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratul maut. Ya Allah, ringankan atas kekasihmu Muhammad ini proses sakaratul mautnya, ya Rabb. Nabi Muhammad masih kesakitan. Bayangkan, malaikat Israel ini tidak pernah mencabut ruh selembut ketika mencabut ruhnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad masih kesakitan, apalagi kita yang banyak dosa. Makanya banyak amal, banyak sangu. Kita ini, Pak, kadang manusia ini salah persepsi, salah pemikiran. Kita ini kadang menjadikan tujuan hidup kita ini dunia. Apa sih yang pian cari ini? Jabatan yang tinggi, rumah yang mewah, mobil yang megah, sawah yang berlimpah, harta yang banyak. Itu yang kita cari, Pak. Kita ini harus sadar, dunia ini kebutuhan,
Tujuan hidup kita ini akhirat. Tujuan hidup kita ini akhirat. Kampung halaman kita ini, Pak Pian, ini mau orang mana sih? Samarinda kah? Mau orang Balikpapan, mau orang Hulu, mau orang Jawa? Kampung halaman kita ini bukan dunia. Kampung halaman kita ini surga Allah kumpul sama Nabi Muhammad. Kita ini mah di sini mah cuma singgah. Di sini ini cari bekal. Jangan sampai yang kebutuhan dijadikan tujuan. Sudah tahu dunia ini kebutuhan hidup, enggak, hidupnya tujuannya untuk dunia. Itu kebanyakan manusia sekarang. Memperbanyak yang akan mereka tinggalkan. Tuh, manusia sekarang nih. Sudah tahu rumah nih mau ditinggalkan. Sudah punya rumah mewah, bayangkan bak istana, masih bangun rumah lagi. La ilaha illallah. Sudah tahu ada mobil cukup Innova 1 cukup hajatnya, masih beli Alphard. Memperbanyak yang akan ditinggalkan. Lu pian tahu rumah mewah bakal pian tinggalkan, tuh mobil bakal pian tinggalkan, yang bakal pian temuni ini mah kosong. Orang yang cerdas, yang berakal nih, yang beriman tahu, oh ini mau ditinggalkan, asa cukupnya aja dah, secukup hajat aja. Rumah cukup kamar 3, sudah, sisanya untuk masjid, sisanya untuk pondok, sisanya untuk pondok tahfidz. Pak, bayangkan kalau pian nih bangun pondok tahfidz daripada bangun rumah istana, lebih baik pian bangun pondok tahfidz. Bayangkan, pian mah tidak pernah baca Al-Quran, tapi setiap pondok di situ yang membaca Al-Quran, Anda juga mendapatkan pahalanya. Setiap santri yang sholat di sana, Anda juga mendapatkan pahalanya. Setiap pengajian diadakan di sana, Anda juga mendapatkan pahalanya. Ini orang cerdas, memperbanyak yang akan dia temui nanti di akhirat. Gitu. Bukan yang diperbanyak dunianya. Tidak. Jadi kita harus sadar, kampung halaman kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita ini meninggalkan sholat 5 waktu. Ini Nabi sudah sekarat ini, sudah proses sekarat yang dahsyat. Apa kata Nabi? Ketika sudah sekarat 3 kali Nabi mengalami pingsan, masih memanggil menantunya Sayyidina Ali. Ini lidah sudah tidak kuat, Pak. Ngomong nih Nabi tidak kuat sudah. Ibarat kita punya sakit, sampai sakit drop, ngomong itu sudah malas. Kena tipes, demam berdarah, kondisi drop, ngomong ini tidak bisa, sudah lemes. Tapi lihat bagaimana Nabi tetap berwasiat. Kenapa? Karena Nabi tahu ini sangat penting, harus disampaikan. Memanggil menantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipanggil, Pak. Kata Nabi, ya Ali, alaika wa ala ummati bisalah. Wahai menantuku Ali, hendaknya atasmu dan sampaikan kepada segenap umatku agar mereka menjaga sholat 5 waktunya. Di riwayat yang lain, di hadis yang lain, sebelum Nabi meninggal, apa yang disabdakan? As-salah, as-salah, baru Nabi meninggal. Intinya muktamad menurut ulama, hadis terakhir, pesan terakhir, wasiat terakhir Nabi Muhammad sebelum meninggal, agar bagaimana pentingnya kita sebagai umat ini menjaga sholat 5 waktu. Karena Nabi tahu, Pak, kunci keselamatan, kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan umatnya dunia barza sampai akhirat tergantung penjagaannya di dalam sholat.
Bahkan kuncinya surga ini sholat. Nabi SAW bersabda, miftahul jannah as-salah. Kuncinya surga ini sholat, sembahyang. Aduh Beb, tapi saya ini pernah juga dengar hadis. Nabi juga pernah bersabda, apa itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Saya lebih baik ngambil kunci ini aja sudah Beb. Yang penting sama-sama kuncinya sama-sama bisa dipakai. Memang benar Pak, ada dua hadis. Miftahul jannah as-salah, ini hadis sahih. Miftahul jannah la ilaha illallah juga hadis sahih. Tapi maaf, kalau kita ini beragama Islam, beriman kepada Allah, cuma modal la ilaha illallah, tidak mau sholat, modal la ilaha illallah, tidak mau beramal taat, hidupnya bermaksiat, maka sebelum masuk surga sampean wajib mampir ke neraka. Kadang kita ini terlalu makan mentah-mentah hadis. Saya ini Pak pernah ketemu sama orang, ditanya, Beb, kira-kira Nabi itu pernah berbohong enggak Beb? Enggak pernah. Nabi hidupnya enggak pernah berbohong. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi enggak pernah berbohong. Beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Berarti Nabi itu ucapannya pasti Beb. Oh iya, enggak mungkin enggak terjadi, pasti terjadi. Pasti terjadi. Oh alhamdulillah Beb, berarti saya ini pasti masuk surga walaupun saya ini pernah zina, pernah mabuk. La ilaha illallah. Saya ini tanya, sampean belajar ilmu dari mana? Oh enggak Beb, saya pernah dengar hadis, kita ini dijamin surga sama Nabi. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Itu kan hadis Beb, yang ngomong Nabi Muhammad. Nabi bersabda, berjanji semua umatku kelak akan masuk surga bersamaku. Berarti walaupun saya zina, walaupun saya mabuk, walaupun saya tidak sholat, saya pasti dijamin surga sama Nabi Muhammad. Ini namanya orang Bongol bin Bahlul. Terlalu makan mentah hadis. Hadis itu Pak ada tafsirnya. Kadang tidak bisa dimakan mentah-mentah. Nih saya terangkan nih ke Anda. Memang semua umatnya Nabi ini dijamin surga, jelas. Tapi dari seluruh umatnya Nabi itu kelak dibagi menjadi 3. Jadi umatku kata Nabi ini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga umatku kelak masuk surga dengan tanpa hisab. Mereka adalah golongan orang-orang yang hidupnya istiqomah sholat, tidak pernah bermaksiat, hidupnya taat kepada Allah, masuk surga dengan tanpa hisab. Mudah-mudahan kita golongan ini insyaallah. Golongan yang kedua, karena dia juga membawa dosa, amal ibadah jalan, maksiat juga jalan. Jadi ibarat golongan STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Maka gimana? Karena dia ini membawa dosa, Allah siksa Pak, tapi cukup ada di mahsyar. Proses hisab yang begitu panjang, mahsyar yang begitu panas, matahari sejengkal, Allah siksa ada di sana. Setelah itu diampuni oleh Allah, dimasukkan ke surga Allah. Sisa sepertiga yang terakhir. Nah, ini mereka itu golongan umatnya Nabi, tidak pernah sholat, tidak pernah taat, hidupnya maksiat, tapi cuma bermodal la ilaha
illallah. Kalau ditanya apa agamamu? Islam. Islam saya tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tidak mau sholat, Pak, tidak mau beramal taat, hidupnya penuh dengan maksiat. Ini dimasukkan surga, Pak, tapi sebelumnya wajib dulu singgah di neraka. Jadi memang ada sepertiga terakhir umatnya Nabi yang sebelum dimasukkan ke surga, karena terlalu kotor, terlalu banyak dosa, wajib terlebih dahulu dibersihkan di neraka Allah. Singgah dulu, transit dulu di neraka Allah. Pak, orang transit itu membosankan. Orang transit itu nyiksa. Saya ini pernah diundang di Sorong, Papua Barat. Sama yang ngundang dibelikan tiketnya transit. Dari Surabaya, saya ingat waktu itu jam 10 malam. Mendarat di Bandara Makassar jam 12 malam, Pak. Penerbangan berikutnya jam 6 pagi. Bayangkan 6 jam saya transit di Bandara Makassar. La ilaha illallah. Pak, 6 jam ini sumpeknya naudzubillah. Membosankan, Pak, nyiksa bener. Walaupun Bandara Makassar nih, wow, nyaman. Samarinda ini apa? Tidak ada apa-apanya. Makassar nih internasional. Besar, bandaranya dingin. Makanan, wah banyak, Pak. Tinggal pilih sampean, walaupun bayar. Kalau mau gratis surga. Macam-macam di situ. Ada coto Makassar, ada ayam rica-rica, ada sop kondro, sop saudara, sop janda ada di sana. Nggak tahu janda beneran nggak yang jual itu. Macem-macem akhirnya makanan. Akhirnya jam 3 ini saya mulai ngantuk sudah. Bayangkan mulai jam 12, Pak, nunggu ini. Jam 3 mulai ngantuk, beli kopi. Kopi di bandara. Kopi apa? Espresso. Beli kopi, bikinnya aja gawat. Setengah jam nggak jadi-jadi. Wah. Yang dipres airnya harus 100 derajat panasnya, netesnya itu macam-macam sudah. Selesai jadi ternyata kopinya halus kecil kayak ini. Saya minum itu, Pak, pahitnya naudzubillah. Terlalu strong, terlalu kuat. Saya minum ini pahit, tidak kuat saya minum sedikit, saya taruh lagi. Tanya sama kasir, berapa, Mas? Kopinya berapa? 60.000. La ilaha illallah. 60.000 di tempat saya itu, Pak, Keraksan, dapat 1 ceret. Ini 60.000 dapat kopi kecil, pahit lagi, tidak bisa diminum. Kalau saya ingat sampai sekarang, tidak ikhlas dunia akhirat. Ya ilaha illallah. Saya bayar akhirnya. Terakhir sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh tunggu jam 6 berangkat dari Makassar ke Sorong. Sampai di Sorong saya tanya sama yang ngundang, orang Makassar, Haji Asri. Ji, ini tiket pulang sudah dibeli kah? Belum, Beb. Tolong tiketnya belikan yang langsung. Saya tidak mau transit, Ji. Carikan tiket yang langsung. Nyiksa bener. Ada tiket yang langsung, ngapain transit? Mending transit 1 jam 2 jam. Ini transitnya 6 jam. Saya tidak mau tiketnya, carikan yang langsung. Oh enggak, Beb, langsung, Pak. Dari Sorong ke Surabaya 4 jam waktu itu penerbangan. Begitu pula kalau kita ini beriman kepada Allah, beragama Islam. Kalau cuma modal la ilaha illallah, tidak mau sholat, takutnya pesawat yang langsung ke surga penuh. Akhirnya sampean nih pian nih wajib masuk ke pesawat yang transit, bukan di Bandara Makassar, Pak.
Transitnya bukan di Samarinda Balikpapan, transitnya di neraka jahanam. Loh, neraka jahanam ini panas, walaupun neraka yang paling dingin. Memang neraka itu ada 7 lapis, Pak. Yang paling enak, paling nyaman, paling dingin, khusus umatnya Nabi, namanya neraka jahanam. Itu paling nyaman, nanti paling dingin. Tapi sepanas, sedingin-dinginnya, senyaman-nyamannya neraka jahanam, ya tetap panas. Lihat tuh bagaimana Nabi Muhammad mensifati neraka jahanam di dalam hadis Bukhari wal Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna adaban ala nasi finnar rajulun yanta'ilu bina'lain. Kelak yang paling ringan, paling nyaman, paling enak yang Allah berikan kepada umatku di neraka jahanam siksanya, ada di antara kita, Pak, yang disuruh pakai sandal. Jadi siksanya bukan dipukul, bukan dimasukkan ke api, enggak. Kita ini hanya disuruh pakai sandal, itu paling ringan. Tapi sandalnya merek neraka jahanam. Ketika pian pakai itu sandal, melepuh, mendidih seluruh organ tubuh, bahkan otak ini ikut melepuh dan meletus karena dahsyatnya sandal tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling nyaman sudah, paling enak. Pak, mungkin ada di antara sampean yang merokok. Cisamsu, Sampurna, Marlboro. Nanti habis sholat isya ini sedoti kuat-kuat. Tinggal sedikit, matikan pakai kaki sampean tanpa sandal. Kalau sampean kuat, berarti cocok masuk neraka jahanam. Kebal sampean sudah. Loh, kita ini sama putung rokok aja ndak kuat. Ibu-ibu ini kadang istri kita ini masak baru kena minyaknya aja sudah libur 7 hari tidak mau masak. Lah kok berani kita nantang untuk meninggalkan kewajiban sholat. Makanya Pak, Nabi berwasiat. Nabi ini Pak kepingin kita selamat, kepingin kita sukses, kepingin kita bahagia. Makanya sekuat tenaga beliau kumpulkan untuk berwasiat, sholat, jaga sholat, jaga sholat. Makanya jangan sampai Pak kita sholat, istri tidak sholat, kita sholat, anak tidak sholat. Hati-hati Pak, anak istri itu tanggung jawab kita. Berapa banyak orang yang kelak ditakdir oleh Allah menjadi penghuni surga, akhirnya dijerumuskan, dikembalikan ke neraka Allah karena mentredorkan amanat yang diberikan oleh Allah. Tidak ngajarkan anak istrinya sembahyang, tidak ngajarkan anak istrinya sholat. Itu kebanyakan kita lalai nih. Lagi anak istri, Pak, lihat abnaul muslimin, anak orang Islam sekarang ini kita lihat di media, di YouTube, berita la ilaha illallah, miris. Abnaul muslimin, anak orang Islam sekarang baru balik sudah zina, baru balik sudah mabuk, baru balik sudah kenal obat la ilaha illallah. Pak, ini anak orang Islam. Kita tidak bicarakan anak orang non muslim, kita bicarakan anak umat yang beragama Islam yang dituntut untuk melaksanakan pedoman Al-Quran. Tapi anak-anak sekarang, zaman sekarang tidak karu-karuan Pak, bejat, rusak moralnya. Loh, lihat baru-baru ini kita lihat di berita, bagaimana anak seorang orang Islam baru duduk di kelas 3 SMP bisa memperkosa seorang perempuan, bahkan membunuh perempuannya. Caranya sadis Pak, memasukkan kemaluannya dengan cangkul. Jadi kemaluannya dimasukkan dengan cangkul, mati, robek paru-parunya, robek jantungnya. Ini anak orang Islam. Di Kendari baru-baru ini, seorang anak menebas kepala bapaknya sendiri hanya gara-gara bapaknya makan buah mangganya anaknya. Jadi ini anak punya mangga, ditaruh di rumah, dimakan sama bapaknya, tidak terima, anaknya ambil parang ditebas.
La ilaha illallah. Kenapa bisa sebejat ini Pak? Maaf, karena kita tidak pakai resepnya Nabi Muhammad. Kita ingin punya anak soleh-soleha gampang, sudah dikasih resep sama Nabi, diajarkan sama Nabi 1400 tahun yang lalu. Apa resepnya Beb? Yuk marusobiu bis sholah wahwa ibnu sab'i sinin. Ajarkan, didik anak kalian untuk menjaga sholat 5 waktunya mulai umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun Pak tidak wajib sholat, tapi bapak ibunya wajib mengajarkan, memerintahkan anaknya untuk sholat. Kalau sampai adzan subuh anak umur 7 tahun masih tidur, bapak ibunya terkena dosa dan wajib dipukul ketika umur 10 tahun masih belum sholat. Kenapa Beb? Karena anak itu Pak, kalau sudah mulai kecil dia sholat, umur 7 tahun dididik sholatnya, 10 tahun sudah ahli sholat, balik sudah menjaga sholat. Apa janji Allah di dalam Al-Quran? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat seseorang jika dijaga secara istiqamah akan menjaga dia daripada kejelekan dan kemungkaran. Sumpah demi Allah Pak, orang yang di luar sana yang zina itu karena dia tidak menjaga sholat. Orang yang mabuk di luar sana itu karena tidak istiqamah menjaga kewajiban sholatnya. Loh, kalau kita punya anak balik sudah ahli sholat, mau sampean sekolahkan Samarinda, Jakarta, Balikpapan, mau dimanapun, selama dia sholat, yang lain pada zina dia akan dijaga oleh Allah. Yang lain pada mabuk, obat, salah pergaulan, dia tetap akan dibentengi dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan di pertemuan yang singkat ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita, agar mudah-mudahan insya Allah kita selalu menjaga wasiat terakhir Nabi Muhammad. Allah jadikan diri kita, istri kita, anak kita, seluruh keluarga kita, Allah jadikan mereka orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, sehingga karena sholat yang kita jaga, Allah permudah segala urusan kita, dan sholat kita menjadi tiket untuk masuk ke surga Allah, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.